Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Timor Leste di pertandingan kedua grup B Piala AFF U23 pada minggu malam lalu. Dan laga ini diwarnai kontroversi keputusan wasit yang menganulir gol dari Ramadan Sananta. Sudah bergabung bersama kita di sini ada pemerhati olahraga Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus. Selamat sore Bungkus. Selamat sore Mei. Kita simak bersama bagaimana kemarin pertandingan berlangsung di minggu malam. Bahkan ada pelatih Sinteyong ini yang sempat dapat kartu kuning akibat marah gitu ya dalam laga semalam. Wasit menganulir gol Sananta karena dinilai offside, padahal dari tayangan justru ini terlihat kondisinya sebaliknya, onside. Pandangan Bungkus secara umum terkait pertandingan yang berlangsung tadi malam. Iya, secara umum saya bisa mengatakan bahwa dua pertandingan yang dijalani oleh tim nasional, kita melihat level permainan tim nasional U22 atau U23 yang diturunkan kali ini memang agak berbeda ya. Di bawah tim yang kemarin menjuarai SEA Games. Padahal dari segi usia kan mereka bisa dibilang hampir sama, beda sedikit lah. Tapi jangan lupa bahwa materi pemain yang dibawa Sinteyong ke Thailand ini, ke Rayong ini jauh berbeda dengan materi pemain yang dibawa Coach Indra waktu SEA Games. Banyak sekali pemain utama yang tidak bermain di AFF kali ini. Nah, karena banyak faktor ya, selain karena faktor ini bukan agenda FIFA, juga karena ada beberapa klub yang keberatan melepas pemain. Nah, dengan banyaknya pemain yang bisa dibilang baru di timnas kali ini, yang bisa dibilang debutan, menurut saya sih tidak terlalu mengagetkan, tidak terlalu mengejutkan kalau level permainan mereka juga di bawah timnas SEA Games. Memang ekspektasi publik ini kan tim yang kemarin juara SEA Games itulah yang menjadi standar gitu ya, benchmarknya dari situ. Tapi kalau lihat materi pemainnya kan beda jauh, jadi nggak bisa berharap terlalu tinggi. Nah, apa yang ditampilkan anak-anak di AFF kali ini, menurut saya itulah gambaran bahwa yang diturunkan kali ini banyak pemain yang jam terbangnya masih terbatas. Pemain itu nggak bisa dibohongi, semakin sedikit jam terbangnya, semakin banyak mereka di lapangan bikin kesalahan, semakin banyak di lapangan mereka bingung menghadapi situasi. Nanti semakin banyak jam terbangnya, semakin membaik, semakin meningkat kualitasnya. Jadi ini bagian dari proses kalau menurut saya. Jangan terlalu disalahkan juga anak-anak yang sekarang main di AFF ini. Banyak yang baru main kali ini buat SEA Games loh. Ada nama-nama seperti Ragil, nama Esal, itu nama-nama yang sebelumnya kan hanya main di level liga. Liganya pun baru tahun ini mereka main sebagai pemain yang rutin bermain. Sebelumnya kan mereka masih main di kelompok Elite Pro Academy. Baik, tapi kalau kita lihat lagi tadi yang menarik adalah bagaimana kemudian ini squadnya beda loh dengan yang diajak kemarin di pertandingan sebelumnya begitu. Nah kalau kita lihat dan kita bisa telaah kondisi kualitas dari pemain yang bahkan banyak debutan nih di AFF di tahun ini diajak ke Thailand oleh pelatih Sinteyong, kualitasnya sebenarnya karena memang masih butuh jam terbang tinggi atau secara skill sebenarnya juga sudah mumpuni begitu? Begini, juga harus dipahami latar belakangnya ya. Jadi tim yang kemarin juara SEA Games itu adalah tim yang disiapkan Sinteyong untuk Piala Dunia U20. Sebagian besar materinya itu yang disiapkan Sinteyong untuk Piala Dunia U20 dan mereka sudah menjalani proses ditangani Sinteyong itu 2 tahun lebih. Jadi ketika tim ini kemudian dibawa Indra Safri menjadi kerangka tim SEA Games, mereka sudah 2 tahun tuh banyak main bersama. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Elkan Bagot, Pratama Arhan, Asnawi, Hernando, itu main bersama 2 tahun lebih dalam tim yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 yang kemudian tidak jadi digelar di Indonesia. Jadi ketika mereka main di SEA Games, mereka sudah punya bekal main bareng itu cukup lama. Nah beda dengan yang sekarang main di Rayong. Yang main bareng cukup lama itu mungkin hanya beberapa nama seperti Ferrari dengan Hernando, kemudian Beckham juga mungkin sempat beberapa tahun main bareng, tapi meskipun Beckham bukan pemain reguler juga sebelumnya ya. Nah yang lain kan sebagian besar wajah-wajah baru. Frankie Misa sebelumnya juga hanya pelapis. Kemudian nama Esal baru bergabung di timnas kali ini. Di tengah Arkan ini bukan pemain yang sudah lama juga bersama dengan tim ini. Bisa dibilang dia diorbitkan. Bahkan ada beberapa nama yang diorbitkan dari tim usia di bawahnya, seperti di belakang ada Kadek Arel. Kemudian problem yang lain, ada pemain-pemain yang sekarang bergabung dengan status sebagai pemain yang di klubnya sudah lama nggak main, seperti Ferrari gitu ya. Jadi tim ini problemnya banyak. Tolong jangan dibebani mereka dengan dihujat yang sangat berlebihan. Ini kasihan kalau saya.
Sejak awal saya bilang bahwa tim ini bisa lolos dari fase grup udah bagus, bisa mengalahkan Timor Leste dengan skor berapapun udah bagus. Nah, kalau diharapkan menangnya banyak, mainnya harus bagus, ya kita agak membebani mereka. Jadi tolong turunkan level ekspektasinya supaya pemain-pemain yang main di AFF ini tidak terlalu terbebani. Karena ritmenya juga masing-masing masih saling mencari ya, mendapatkan bondingnya, kliknya itu, dan diharapkan ini bisa justru terlatih lewat pertandingan-pertandingan di babak-babak selanjutnya. Tapi tadi bagaimana Bungkus juga sempat meng-highlight ya, kita tahu bahwa bahkan sebelum diturunkan ada line up-nya, ada kemudian siapa saja yang tergabung dalam skuad Merah Putih ini untuk maju ke AFF U23. Kita tahu bagaimana ada sejumlah klub yang menahan pemain mereka untuk bisa bergabung karena dinilai tidak masuk dalam agenda FIFA. Kalau melihat kondisi seperti saat ini, kita tahu juga bahwa yang namanya klub punya hak akan itu gitu. Sebenarnya win-win solution seperti apa sih Bungkus yang bisa diberikan? Karena kan seperti yang tadi Bungkus sampaikan, ketika ini diterapkan, ya dampaknya adalah pada timnas secara keseluruhan begitu terhadap kualitas permainan mereka. Ya, jadi PSS ini organisasi besar ya, organisasi salah satu yang tertua di Indonesia. Sebagai organisasi besar, PSSI harus mampu mengendalikan anggota-anggotanya dalam satu visi dan misi yang sama. Kan dalam setiap tahun itu kan diadakan kongres ya, dalam kongres itu ditetapkan agenda-agenda, target-target yang ingin dicapai oleh sepak bola Indonesia, dari segi kompetisi seperti apa, dari segi prestasi tim nasional seperti apa, semua kan ditetapkan, dibicarakan. Nah, apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah dibicarakan, baiknya itu disepakati oleh semua anggota. Karena kita ini berorganisasi, bukan jalan sendiri-sendiri. Kalau organisasi itu kan ada aturannya. Organisasi sebagai induknya PSSI mengharapkan tim berangkat ke AFF dengan materi pemain seperti itu, maka itu harus disupport oleh anggotanya. Nah, ini saya pikir kuncinya adalah PSSI dalam hal ini sebagai induk organisasi, pertama harus bisa mengendalikan, harus bisa menjelaskan kepada semua anggotanya apa sih agenda yang akan dihadapi sepanjang tahun 2023 ini, apa target yang ingin dicapai, kompetisi apa, tim nasional apa, dan semua kemudian harus disepakati bersama. Nah, ketika disepakati bersama, kemudian harus dipatuhi. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting, komunikasinya. Jadi PSSI dengan anggotanya itu harus membangun komunikasi yang baik. Sebelum nama-nama pemain diputuskan akan dipanggil 23 orang, itu sebetulnya harusnya sudah clear itu, nggak ada lagi penolakan. Dibicarakan dulu. PSSI bersama manajemen tim nasional udah ngobrol dulu, masing-masing udah nelpon pelatih klub masing-masing, manajer klub masing-masing. Ketika diumumkan tuh masalah di belakang layar udah selesai. Jangan sudah diumumkan klub kaget, loh kok dipanggil, loh kok ini dipanggil, loh kok lokonya itu kan banyak sekali. Harusnya loh kok lokonya tuh udah selesai sebelum diumumkan. Secara internal begitu ya Bungkus ya. Iya, ini kan organisasi dan kendalinya semua ada di tangan PSSI sebagai induk organisasi. Nah, komunikasi antara federasi dengan anggotanya harus bagus supaya nggak terlalu banyak loh kok gitu loh. Baik, Bungkus, terakhir malam ini kita tahu akan ada pertandingan antara Thailand dan juga Kamboja yang juga jadi penentu nih tentang sesuai judul Asa Skuad Garuda Muda di Piala AFF U23. Prediksi hasil seperti apa dan bagaimana ini kemudian bisa mempengaruhi ya Bungkus? Kita tahu kalau Thailand menang ini mungkin kita bisa maju ya Bungkus. Iya, jadi hanya juara grup yang otomatis lolos dan satu runner up grup terbaik. Indonesia saat ini runner up grup terbaik dengan 3 poin. Prediksi saya Thailand bisa mengalahkan Kamboja sehingga Thailand menjadi juara grup dan Kamboja hanya punya 1 poin karena bermain imbang dengan Myanmar. Begitu juga Myanmar kan 1 poin juga. Jadi siapapun peringkat keduanya Myanmar atau Kamboja poinnya 1 karena pertandingan lawan Brunei nggak dihitung. Sama dengan di grup C, Filipina dengan Laos. Laos sudah kalah dari Thailand, poinnya cuma 1. Filipina nanti juga dari Vietnam. Nanti Filipina juga kalah dari Vietnam sehingga poinnya baik Filipina maupun Laos sebagai runner up group hanya 1. Indonesia runner up group poinnya 3. Jadi kita punya peluang lolos untuk ke semifinal. Masalahnya nanti di semifinal ketemunya juara grup A, tuan rumah Thailand. Makanya saya bilang lawan Timor Leste udahlah nggak usah pusing siapa runner up mau jadi runner up grup terbaik atau enggak. Fokus memenangkan pertandingan lawan Timor Leste dan itu sudah tercapai, itu sudah bagus. Nanti lawan Thailand gimana cara berpikirnya? Sudahlah mau menang mau enggak kita hadapi aja tuan rumah Thailand karena di atas kertas Thailand saat ini lebih baik timnya daripada tim yang dibawa oleh Indonesia ke AFF kali ini. Jadi dinikmati aja prosesnya, dijalani dan tidak terlalu memberikan beban yang berlebihan kepada pemain. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa, tapi yang pasti adalah dukungan
besar kita selalu Iya. berikan kepada skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 ini. pasti. Kita tunggu bersama, walaupun lagi-lagi namanya di atas kertas bola itu bundar ya bungkus, apapun bisa Iya, terjadi. betul. Kita berharap yang terbaik. Siapa tahu nanti bisa mengulang lagi prestasi saat di final SEA Games. Kali ini bisa Amin, terjadi amin. nanti ke depannya di semifinal hingga melaju menjadi juara. Terima kasih banyak Bungkus Amin. sudah bergabung bersama kami. Kita Ya. ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bungkus.